Kita bisa bergabung kembali bersama-sama untuk belajar mentadabburi firman-firman Allah. Yang kita masih di surat Ibrahim dan kita sudah sampai kepada ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah mendudukkan untuk kalian langit, matahari dan rembulan untuk kemaslahatan kalian. Matahari Allah terbitkan menyinari bumi. Menjadikan sebab yang ada di muka bumi tampak semangat untuk hidup, tumbuh pepohonan dan seterusnya. Allah jadikan sinarnya adalah untuk kebaikan kita, kehangatannya untuk kebaikan kita. Kemudian Allah ganti dengan malam, dikasih oleh Allah lampu yang tidak terang di saat di siang hari, yaitu rembulan. Teduh, sejuk, agar kita bisa beristirahat di malam itu dengan baik untuk bangkit dan bangun di esok hari. Dan begitu seterusnya. Da'iba ini yang terus menerus tidak ada henti. Da'iba ini terus menerus tidak ada henti. Bahkan itu sudah menjadi keyakinan. Dan juga ada hal lain yang bisa dapat daripada matahari dan rembulan adalah hitungan hari-hari dan bulan-bulan. Hitungan waktu dan seterusnya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Siang dan malam ada punya fungsi. Allah hadirkan siang, Allah hadirkan malam untuk kita. Untuk kemaslahatan kita. Semangat di siang hari sebanding dengan ketenangan di malam hari. Dan begitulah siang dan malam. Ada panas matahari, ada sejuknya pagi dan seterusnya. Allah mengajari kita untuk merenungi itu semuanya. Yang Allah telah taskhir, tundukkan semuanya untuk kita. Maka jika terjadi sesuatu yang salah kepada sesuatu yang sudah da'ibaini, yang sudah terus menerus rapi, rutin, itu adalah karena ulah manusia. Jika dikatakan bahwa lapisan ozon sudah, atau polusi dan segala yakni pencemaran udara, sungai-sungai dan seterusnya, itu adalah ulah manusia. Ulah manusia yang merusak. Dan tidak ada kerusakan di muka bumi ini kecuali karena ulah manusia. Yang mungkin ada di antara mereka ingin melestarikan semesta karena keterbatasan pandangnya. Karena tidak mengetahui semua yang ada di semesta, maka ada orang melakukan kebaikan di sebuah tempat, membuat kehancuran di tempat lain. Atau melakukan kebaikan di satu tempat tanpa disadari bersama kebaikan yang dilakukan ada ketidakbaikan yang dihadirkan. Manusia dengan kelemahannya dan keterbatasannya. Tapi yang sudah Allah berlakukan kepada makhluknya, maka tertib rapi. Matahari tunduk kepada Allah, menjalankan tugasnya untuk terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Campur tangan manusia tidak bisa sampai ke sana, sehingga dia normal, tidak ada masalah. Begitu juga rembulan dan seterusnya. Tapi semua apa yang Allah berlakukan kepada hambanya, kalau sudah ikut campur tangannya manusia, disitulah awal kerusakan. Maka sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, hendaknya kita itu punya ilmu melestarikan semesta. Dan ilmunya dari siapa? Dari yang menciptakan semesta.
Sehingga aturan agama itu untuk itu. Bukan saja untuk kemaslahatan kita di akhirat nanti, tapi untuk kemaslahatan kita saat berada di dunia. Itulah Allah yang Maha Kasih. Menjadikan semua yang ada di semesta ini adalah untuk berkhidmah kepada manusia. Untuk kepentingan manusia. Untuk kemaslahatan manusia. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah berikan kepada kalian segala yang engkau minta. Baik engkau minta dengan terang-terangan atau cukup engkau minta dengan rasa laparmu, dahagamu, kantukmu. Bahkan janin yang di dalam perut sang ibunda pun sudah meminta, biarpun tidak bisa berucap dengan lesannya. Dan Allah beri itu semuanya. Allah Maha Kasih memberikan kepada hambanya banyak hal yang kadang kita minta dan kadang juga kita tidak minta. Itulah Allah yang Maha Kasih. Dan teramat banyak nikmat Allah. Maka wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, in sini adalah jika engkau ingin. Cuman ini syarat di sini. Umumnya kalau in itu adalah sesuatu yang diragukan kejadiannya. Tapi kalau pakai idza, syarat idza itu akan terjadi, yakin terjadinya. Idza jaa nasrullahi wal fath, pasti terjadi. Kalau in ta'uddu nikmatallah. Kalau ta'uddu nikmatallahi, engkau menghitung-hitung. Tapi di sini enggak. Bukan engkau telah menghitung in ta'uddu. Tapi in aradtum an ta'uddu. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat Allah. Nikmat Allah yang bertebaran di semesta. Yang bisa kita saksikan, lalu kita rasakan. Kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kita cermati nikmat Allah, bagaimana kita bisa menghitungnya? Terlihat itu satu nikmat. Bagaimana kita bisa menghitung nikmat Allah? Terlihat itu satu nikmat, ternyata satu nikmat tersebut di dalamnya adalah ribuan nikmat. Kalau kita misalnya mendapatkan satu buah mangga atau buah apel, itu kan satu buah apel, satu nikmat. Tapi di dalamnya ada macam-macam. Di saat kita mandangnya pun indah, itu nikmat. Kita rasakan nikmat, kenyang, nikmat. Jadi nikmat. La tuhsuha, kau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Satu nikmat di dalam nikmat yang satu ini ternyata ratusan nikmat, bahkan ribuan nikmat. Mampu kita mensyukuri nikmat Allah. Bahkan dikatakan kalau seorang hamba diberi kesadaran oleh Allah akan agungnya nikmat, itu nikmat baru. Sehingga nikmat terasa nikmat adalah karena kita sadar. Nikmat akan tidak menjadi nikmat kalau kita tidak menyadari itu nikmat. Dan biasanya sadar nikmat itu ada dua cara. Di saat nikmat ada lalu dia merenungi, lalu dia merasakan itu nikmat. Atau di saat dicabut sebagai nikmat baru terasa bahwasanya yang tersisa adalah nikmat. Maka jangan sampai menyadari nikmat nunggu dikurangi oleh Allah. Orang punya dua mata, sembuh, bagus, ternyata sakit sebelah. Mengatakan nikmat yang sebelah. Tangannya sakit, dia tahu kakinya tidak sakit, nikmat kaki. Itu kelas 2 bahwasanya menyadari nikmat kalau sudah dicabut, dikurangi nikmatnya oleh Allah. Hendaknya tidak seperti itu. Dan bagi ahli nikmat tidak ada pencabutan nikmat yang sesungguhnya, enggak ada, asalkan kita bersyukur. Enggak ada pencabutan nikmat bagi ahli iman yang mensyukuri nikmat. Yang ada adalah penggantian nikmat dengan nikmat yang lebih besar lagi sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jadi kita bisa menyadari karunia itu ternyata nikmat agung dari Allah. Kita punya urusan duniawi saja, kita punya banyak hal, cuma kita tidak ngerti nilainya, biasa saja. Tapi saat diberitahu oleh seseorang bahwasanya ini sangat berharga, ini bernilai, tolong dijaga semuanya, baru sadar, oh begitu. Maka menghadirkan renungan
Merenungi apa yang Allah berikan kepada kita ini perlu. Dan di saat seorang hamba disadarkan oleh Allah akan agungnya nikmat Allah, itu juga sudah karunia yang perlu kita syukuri. Sampai bagaimana? Sampai seorang hamba itu dengan penuh kesadaran lalu dia menghaturkan puji syukur kepada Allah yang sesungguhnya, maka sesungguhnya puji syukur yang ia hadirkan itu juga karunia baru dari Allah yang perlu disyukurinya. Lalu kapan berakhir syukur kita? Tidak akan berakhir syukur kita dengan zat yang maha pemberi karunia. Makanya kalau kita tidak pandai-pandai untuk merenungi nikmat lalu berusaha mensyukurinya, maka kita masuk golongan orang ladzalumun. Orang yang zalim kepada dirinya sendiri, merindukan atau menginginkan biarpun tidak diucapkan lesan-lesannya, menginginkan untuk dihilangkan nikmat tersebut. Maka jaga apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga haram kalau orang mencolok ke matanya biar sakit, haram orang kalau makan obat biar sakit, haram kalau orang makan obat biar akalnya rusak, haram orang makan makanan suatu yang menjadikan jasadnya sakit, haram orang menyakiti dirinya, haram tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan jika tidak segera berhenti daripada kekufuran tersebut, maka benar-benar nikmat akan dicabut. La in kafartum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau mengukufuri nikmat Allah, karunia Allah, sungguh hukuman dari Allah sangat pedih. Manusia dengan karunia-karunia Allah lalu dia tidak berusaha menghadirkan renungan yang dalam akan karunia, maka masuk wilayah zalim. La zalumun kafarun ingkar. Tidak mensyukuri, kufur nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak main-main, karena Allah maha kasih dan janji Allah yakin. Dia meyakini janji Allah tidak akan mengurangi dari hambanya yang beriman kecuali karena ingin menambahnya, tidak akan mengambil kecuali karena Allah ingin memberinya. Itu kan Allah Jalla Jalaluh. Dengan keyakinan yang kuat, maka bagi seorang mukmin, seorang beriman yang sesungguhnya, baginya musibah tidak ada. Musibah yang sesungguhnya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkata dalam permohonannya, Rabbi ij'al, ya Allah jadikanlah hadzal balad, al-balad tertentu, itu balad, baladil haram, yang semula adalah tidak ada orang ada di situ. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengangkat qawaid, pondasi-pondasi Ka'bah, meninggikannya. Baik yarfa Ibrahimul qaidah, al-qawaid, pondasi. Diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di situ. Wajnubni wa baniya an na'budal asnama. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku, anak-anakku, dari kami menyembah al-asnam. Asnam itu sesembahan yang berbentuk patung, itu asnam. Tapi kalau wathan itu batu-batu saja yang dipercayai sebagai sesembahan, bentuknya tidak terlalu jelas. Tapi kalau asnam, sonam, ada bentuknya. Nah ini, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar dijadikan negeri yang saat itu ditinggali oleh istrinya Siti Hajar dengan Nabi Ismail adalah penuh dengan keamanan.
Rabbi inni, dan mohon kepada Allah, ya Allah junubni. Wa junubni, jauhkan aku. Nah ini bagaimana Nabi Ibrahim minta agar dijauhkan dari menyembah selain Allah. Apakah mungkin Nabi Ibrahim menyembah selain Allah? Oh bukan. Itu pendidikan bagi kita. Orang sekelas Nabi Ibrahim pun minta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang sangat membahayakan. Biarpun sudah dijamin beliau tidak akan masuk wilayah tersebut, akan tapi berlindung. Memohon kepada Allah agar dijauhkan dari menyembah asnam. Ini menunjukkan bahwasanya ada dua hal. Begitu pentingnya orang waspada. Yang kedua, ini isyarat bahwasanya suatu ketika nanti di sekitar Ka'bah ada orang membawa berhala lalu dijadikan sesembahan bersama di saat mereka menghadap ke Ka'bah. Amru ibn Luhai membawa. Rabbi, ya Allah wahai Tuhanku, innahunna sungguh asnam, berhala-berhala itu, adlalna telah menyesatkan katsiran minan nasi, banyak manusia. Ini adalah bukan sesungguhnya penyesatan yang dinisbatkan kepada berhala, enggak. Berhala tidak menyesatkan. Tapi yang mengajak meyakini berhala sebagai Tuhan itu yang menyesatkan. Seolah-olah dinisbatkan kepada berhala, tapi bukan. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah mereka-mereka yang menegakkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Lalu mereka meyakini bahasanya itu sesembahan. Di samping mereka mengatakan menyembah Tuhan Allah, tapi mereka juga menyembah selain Allah, namanya musyrikun. Mereka telah sesat, katsiran minan nasi, banyak dari mereka yang sesat. Faman tabi'ani fa innahu minni, yang mau mengikuti Nabi Ibrahim termasuk golongan beliau. Yang mengikuti golonganku ya Allah. Wa man asani, adapun yang bermaksiat yang melanggarku, fa innaka ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Pengaduan baginda Nabi Ibrahim yang pertama adalah agar dijadikan negeri-negeri yang aman. Dan betul, aman di sini adalah aman taklifi, bukan aman kauni. Ibaratnya aman taklifi itu aman gini. Jadi kita wajib mengamankan tempat itu dan diperintahkan oleh Allah. Kalau surga darul aman, memang amannya aman kauni, diciptakan oleh Allah sebagai keamanan, nggak ada kejahatan di situ. Jadi aman. Tapi aman di sini adalah siapapun hendaknya menjaga Ka'bah. Maka masih ada ke pelanggaran-pelanggaran orang yang mau tidak aman, tapi bakal dihabiskan oleh orang yang menjalankan taklif tersebut. Perintah untuk mengamankan. Akhirnya menjadilah negeri yang aman. Aman. Rabbana pertama adalah tadi minta, memohon kepada Allah agar negeri itu menjadi negeri yang aman. Dan betul menjadi negeri yang aman, dikabul oleh Allah. Kemudian dijaga keluarganya, keluarga beliau. Kemudian beliau memohon lagi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk membawa Siti Hajar dengan Nabi Ismail ke tempat ini yang tidak ada pepohonan, tidak ada tanaman. Ini askantu, ya Allah, sungguh aku telah tempatkan min dzurriyyati, dari keturunan, sebab min di sini ada sebagian lagi nanti Ishak dengan ibundanya tidak di sini. Maka min sebagian dari keturunanku fi wadin ghairi dzi zar'in, di wadi, satu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan. Inda baitikal muharram, di baitikal muharram, di rumahmu al-muharram yang diagungkan, dimuliakan. Rabbana wahai Tuhanku, liyuqimu sholata, kami berharap mereka bisa mendirikan, menegakkan sholat. Dan betul, tidak pernah ada yang putus sholat di tempat tersebut. Faja'al ifdatan minan nasi, dan jadikanlah
Hati sebagian. Kalau nggak pakai min, waduh, gimana kita bisa umrah? Pakai min sebagian saja. Ada yang tidak dirindukan. Af'idatam minan nasi. Sehingga orang-orang bisa saja kalau tidak pakai min, wah, orang-orang kafir pun berbondong-bondong untuk bisa melihatnya. Orang yang lain. Min af'idatam minan nasi. Dan jadikanlah hati sebagian dari mereka itu tahwi ilaihim. Rindu. Ya. Tahwi ilaihim. Jadi merindukan ke tempat tersebut. Jadi ini adalah tempat yang luar biasa ya. Berbondong-bondong orang datang ke situ. Sampai hari ini. Di sini ada kisah bagaimana Siti Hajar waktu pertama kali ditempatkan di tempat tersebut, ya protes kepada Nabi Ibrahim, protesnya protes pertanyaan. Wahai suamiku, engkau tempatkan aku di sini ini karena pendapatmu atau perintah Allah? Karena di saat Nabi Ibrahim mau meninggalkannya juga gelisah. Maka ayat selanjutnya disebutkan nanti Rabbana innaka ta'lamu ma tukhfi. Akhirnya bertanya begitu, dijawab oleh Nabi Ibrahim, ini perintah dari Allah. Apa jawaban Siti Hajar? Wahai suamiku, selagi itu perintah dari Allah, jangan takut. Allah tidak akan membiarkan kami di sini. Setelah begitu terasa dahaga. Tidak ada tetumbuhan, tidak ada air. Dahaga. Seorang ibu yang sayang kepada anaknya yang terlihat haus, berlari ke sana, berlari ke sini, mondar-mandir begitu, akhirnya kembali melihat di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam ada air memancar. Itulah Zam-Zam. Larinya Sayyidatuna Hajar dari Safa dan Marwah. Ada air Zam-Zam di situ. Diberi oleh Allah. Warzuqhum minats tsamarati, dan berikan mereka ya Allah tsamarat, buah-buahan. Dan sungguh setelah itu buah-buahan luar biasa di tempat tersebut. Sampai hari ini buah musim panas ada di musim dingin di situ. Buah musim dingin ada di musim panas. Luar biasa. Buah-buahan dari negeri Jawa pun ada di situ, dari Amerika juga ada. Kumpul di situ. Apa yang enggak ada? Kalau tanya tumbuhan apa yang tumbuh di situ? Dahulu ya dari Taif sana, Taif. Ada Taif perjalanan berapa jam ke Taif. Tempat yang sejuk, di situlah banyak pohon anggur dan sebagainya. Tapi terbukti setelah itu adalah bersama berjalannya waktu, yang ada di tempat itu adalah sesuatu buah yang luar biasa. Segala macam buah, tamarat. La'allahum yashkurun. Harapannya adalah mereka itu bisa mensyukuri karunia-karunia itu. Mensyukuri karunia-karunia itu. Inilah pendidikan seorang bapak di dalam memanjatkan doa untuk anak-anaknya. Hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Untuk keturunannya. Dan di sini ada satu pendidikan masalah tempat ya. Sebelum menempatkan anaknya dan istri beliau, Nabi Ibrahim minta agar tempat itu aman. Lingkungan itu aman. Itu berlaku kepada siapapun ya, kalau ingin meninggalkan keluarganya harus pasti yakin tempat itu adalah aman. Nabi Ibrahim memohon karena belum tahu tempat itu seperti apa, yang ini perintah dari Allah untuk tinggal di situ. Tapi kita bisa memilih. Karena dari lingkungan tersebutlah akan besar anak-anak kita dengan kebiasaan. Jika jelek-jelek, jika baik-baik. Jika di sebuah kampung atau sebuah negeri yang di situ sudah terbiasa, di telinga mereka
Bahwasanya yang mencuri akan dipotong tangannya, yang melakukan ini akan dihukum, akan menjadi biasa mereka meninggalkan hal-hal yang semacam itu karena didengar. Yang mabuk akan dihukum, akan dicambuk dan seterusnya. Anak-anak secara otomatis berada di gardu dimanapun dia akan terngiang-ngiang di benaknya, di telinganya. Dia akan selalu, bahkan dalam perbincangannya pun jangan nanti dihukum dan. Jadi lingkungan itu penting. Tapi begitu sebaliknya jika lingkungan itu jelek. Lingkungan jelek maka orang pun akan menganggap kejelekan di situ menjadi seperti biasa. Dan dari pandangan enteng, memandang enteng kepada kesalahan tersebut, tinggal nunggu giliran untuk menjadi pelaku yang serupa. Sehingga kita harus tahu lingkungan itu kayak apa. Lingkungan yang orang biasa judi, maka judi bagi dia mudah nanti. Biarpun, maka jangan sombong dengan kekuatan iman. Nabi Ibrahim saja seorang nabi minta agar negerinya jadi diamankan dulu Allah sebelum beliau masuk. Ini kadang orang menempatkan keluarganya di lingkungan seperti apa? Hanya mempertahankan rumah peninggalan saja. Kalau rumah peninggalan orang tua kita ternyata lingkungannya tidak baik, tidak menjadi sebab berkembang tumbuhnya anak dengan baik, tinggalkan, pindah ke tempat lain, bumi Allah luas. Jangan mempertahankan di tempat yang membahayakan anak keturunan kita. Apalagi di saat kita belum mampu atau tidak punya waktu menemani anak-anak kita di tempat tersebut. Kadang kita beli rumah ternyata asal beli rumah saja, nggak pernah memikirkan bagaimana lingkungannya. Bukankah isyarat ad-dar, al-jar qabla ad-dar? Tetangga dulu pikirin sebelum kita membangun rumah, kira-kira bakal tumbuh baik enggak keluargaku di sini? Kalau lingkungannya biasa mabuk, mungkin sekali ke bawah. Lingkungan biasa berzina, mungkin sekali ke bawah. Maka perlu memilah lingkungan. Jangan hanya mempertahankan, wah ini sudah dari nenek moyang saya. Kalau memang tidak baik, tinggalkan. Kita perlu nih, meniru Nabi Ibrahim ini. Menjadikan lingkungan untuk anak yang akan ditinggal itu aminan. Yang aman, penuh dengan ketenteraman, kedamaian, tidak ada pengaruh-pengaruh akhlak yang tidak baik, seperti itu. Maka alangkah salahnya orang yang tidak pernah peduli urusan anak, termasuk di saat kita harus menyekolahkan anak kita. Ngekos di mana sih anak-anak kita? Sudah balad dan aminan atau belum itu? Sudah tempat yang aman atau belum? Ini adalah keteledoran kita. Sebab dari yang didengar, dari yang dilihat, dari yang di kiri kanannya itu akan mempengaruhi sekali. Rabbana innaka ta'lamu ma tukhfi wa ma nu'linu. Ma nukhfi wa ma nu'linu. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'linu. Nabi Ibrahim, ya Allah, Engkau sungguh maha tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan antara Sarah dengan Hajar. Ada kecintaan di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kegelisahan di saat terus meninggalkan Sarah. Kemudian kegelisahan di saat meninggalkan Sayyidina Sarah. Ditinggalkan kan. Yang satu ditinggalkan untuk menghantarkan yang satu ditinggalkan untuk menuju yang lain. Ada kegelisahan. Nah, ini kegelisahan yang perlu kita hadirkan. Kegelisahan ini penting agar kita selalu waspada dan diadukan kepada Allah. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi, Engkau maha tahu apa yang tersembunyi di hatiku. Aku mencintai anak-anakku, tapi aku harus meninggalkannya. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai', tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Segala sesuatu fil ardi, di bumi, wala fis sama'i, dan di langit. Semua yang ada di bumi dan di langit tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, dan kita berada di dalam bumi dan di bawah kolong langit. Artinya yang ada dalam kita Allah, apa yang ada pada kita Allah tahu, apa yang terlintas di hati kita pun Allah tahu.
Maka dalam langkah-langkah kita menjalani hidup ini hendaknya dibarengi dengan kesadaran Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'linu. Supaya kita tidak prasangka buruk kepada Allah. Apa yang kita usahakan Allah tahu. Kalau kita serius Allah akan penuhi. Memohon dengan benar. Allah Maha tahu. Ini adalah kunci untuk menjalani hidup. Dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah melihat apa yang ada di lintasan keluh kesah di hati kita, kita punya hajat, Allah Maha tahu. Baik. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaqa. Dan sebelum ini semuanya Nabi Ibrahim pernah memohon kepada Allah dan dikabul. Makanya Nabi Ibrahim di saat memohon ini masih ingat dengan permohonan sebelumnya. Mohon agar diberi oleh Allah putra. Dan akhirnya diberi Nabi Ibrahim diberi putra yang bernama Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim waktu itu umur 99? Kakek-kakek. Dan Sayyidina Hajar kurang lebih seperti itu. Kemudian Sayyidina Nasar waktu mempunyai nama Nabi Ismail, Nabi Ishaq kurang lebih 112 tahun. 112. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, bagi engkau ya Allah, alladzi yang wahabali telah mengkaruniakan. Mengaruniakan kepadaku alal kibari di saat aku sudah usia senja. Sudah tahu sepuh, sudah tua. Diberi siapa? Ismaila. Nabi Ismail. Ishaq, Nabi Ishaq. Rabbi ja'alni inna rabbi la sami'ud du'a. Sungguh Allah Tuhanku maha mendengar, maha mengkabul permohonan hambanya. Ini yang diajarkan Nabi, kalau kita memohon kepada Allah, di samping kita memenuhi syarat-syarat pengkabulan doa, maka kita harus yakin Allah maha kuasa untuk mengkabul. Inna rabbi la sami'ud du'a. Dalam riwayat, kalau kita mohon kepada Allah, Nabi mengatakan, atau kama qala Rasul idza ta'awtumullaha fa ud'ullaha wa antum muwaqinuna bil ijabati. Memohonlah kepada Allah dan engkau yakin Allah akan mengijabah. Muwaqinuna bil ijabati, Allah akan mengkabul. Penuh dengan keyakinan. Tentunya dengan syarat-syarat yang sudah kita penuhi. Di antara doanya lagi adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati. Salat, sebelumnya Nabi Ibrahim juga pesan tentang salat, sebelumnya salat. Liqimus sholata, muqimas sholati. Begitu pentingnya salat. Spesial hubungan antara seorang hamba dengan Allah, hubungannya spesial. Sebelum urusan dengan manusia. Muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadikan kami ini penegak sholat, wa min dzurriyyati min juga. Karena ternyata nanti ada sebagian daripada keturunan Nabi Ibrahim yang tidak melakukan sholat. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang senantiasa menegakkan sholat, melaksanakan kewajiban sholat. Kewajiban sholat bagi Nabi Ibrahim bukan seperti kewajiban bagi umat, bagi baginda Nabi, berbeda. Yang jelas ada syariat sholat, tapi bukan sholat 5 waktu, bukan zuhur, asar, maghrib itu. Ada. Rabbana wahai Tuhanku taqabbal doa. Du'ai. Ya Allah, kami mohon kabulkan segala permohonanku. Kabulkan doa-doaku ya Allah. Inilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Panjatan-panjatan doa. Yang sangat banyak doa-doa Nabi Ibrahim. Kemudian usaha. Jadi kalau kita lihat dari ini semua adalah juga usaha. Penggabungan antara usaha. Patuh kepada Allah. Mohon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang akan mengkabul
doa-doanya dan semuanya dikabul. Semuanya terkabul. Bahkan akhirnya keluar dari Nabi Ishak para nabi-nabi Bani Israel. Keluar dari Nabi Ismail nanti di akhir zaman. Setelah itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bani Ishak turun nabi-nabi, nabi Bani Israel. Jadi Bani Ismail nanti terus keturunan sampai ada nanti nabi namanya Nabi Muhammad, yaitu nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.